Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini gue bakal ngebahas tentang materi if kondisional. Ya, sebelumnya gue mau kenalin diri dulu. Gue Yogi Pramana dari D3 Akuntansi PKN Stan 2019. Nah, gue juga alumni Kampung Inggris Pare ya. Oke, di sini sebelumnya kalau misalkan video ini bermanfaat dan kalian suka, kalian bisa nge-share-nya. Nanti di deskripsi gue siapin juga soal dan PDF-nya ya. Oke, kita langsung aja ke pokok bahasan. Nah, pokok bahasan yang bakal kita bahas di sini yaitu yang pertama adalah tipe dari conditional sentence, dan yang kedua itu adalah inversion conditional sentence, dan yang ketiga fakta conditional sentence. Nah, ngomongin conditional sentence nih, sebenarnya apa sih conditional sentence ini? Jadi conditional sentence ini adalah sebuah kalimat ya, kalimat pengandaian. Jadi kalau misalkan kalian mengandaikan nih, itu pengandaian itu bisa aja terjadi dan mungkin saja tidak terjadi kan. Kenapa bisa pengandaian itu bisa terjadi? Suatu pengandaian itu bisa terjadi karena kalian mengandaikannya itu misalkan nih jam 6 kalian mengandaikan saya ingin makan nanti jam 10, dan nanti jam 10 di hari yang sama kalian makan. Nah, itu mungkin aja ya pengandaian Anda itu bakal terjadi. Nah, kalau pengandaian yang tidak terjadi itu gimana sih? Kalau pengandaian yang tidak terjadi itu kayak gini. Misalkan kemarin roti saya terinjak oleh Doni, dan pas besoknya lu bilang andai saja, jika saja roti saya tidak terinjak oleh Doni kemarin, saya akan memakannya. Nah, itu pengandaian tidak mungkin terjadi, ya kan? Kan roti udah diinjak kemarin dan lu baru bilang sekarang kalau misalkan roti itu mau lu makan kalau misalnya nggak terinjak. Nah, itu nggak mungkin terjadi kan. Nah, itu contohnya. Kita langsung ke inversion conditional kedua ya di sini. Dan yang ketiga adalah faktor conditional sentence. Jadi conditional sentence itu punya tipe kan. Nanti setiap tipenya itu bakal ada fakta dari conditional sentence-nya kayak gitu. Oke, langsung nah, di sini tipe conditional sentence itu ada 4. Ada 3 sih di sini, 1 2 3, tapi mulainya dari 0 kayak gitu. Yang pertama itu ada tipe 0, tipe 1, tipe 2, tipe 3. Kita yang ke pertama dulu yaitu yang tipe 0. Nah, di tipe 0 ini apa sih? Nah, ini pengertiannya ya. Kalian bisa baca, tapi kesimpulannya di sini itu tipe 0 ini dia itu menyatakan suatu fakta gitu. Pengandaian yang menyatakan suatu fakta. Contohnya aja ada di slide selanjutnya. Nah, tipe 0. Jadi setiap kondisional ini mempunyai rumus ya, ada polanya di sini. Jadi gua asumsiin kalau misalkan kalian ini udah paham ya tentang simple present itu rumusnya apa, dan simple future itu apa, dan yang lain-lain ya. Ini ada polanya, yang itu pertama if plus simple present, simple present. Nah, di sebelah sini ada rumusnya ini. Gue jabarin lagi, simple present itu ternyata subject plus verb 1 kayak gitu. If plus subject plus verb 1 di koma subject plus verb 1. Nah, kalian juga bisa nih kalau misalkan if-nya nggak mau ditaruh di depan nih, mau ditaruh tengah. Nah, bisa itu. Tapi ada syaratnya, yaitu komanya itu dihilangkan di sini. Jadi nggak usah pakai koma kalau misalkan kalian mau naruh if kondisional, if-nya itu di tengah. Dan ini rumusnya di sebelahnya. Oke, kita langsung ke contohnya aja. Ini ada contoh, if it rains, the grass, the grass blank 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 wet. Nah, di sini kita kita lihat di sini if-nya di sini sebagai pola ini kan, if ditambah subjeknya ini it. Terus ditambah lagi verb 1. Nah, verb satunya mana nih? Oh, rains ternyata. Terus koma the grass blank blank blank, berarti di sini kalau misalkan di sininya simple present, berarti di sini harus simple present juga. Nah, berarti di PG ini yang simple present yang mana sih? Yang simple present yang cuman A doang ya, gets. Kalau got itu verb 2-nya, berarti bukan simple present. Nah, yang dimaksud fakta itu gimana sih? Ini kalimatnya. Ini kalimatnya kalau diartiin apa? Jika hujan, rumput-rumput itu basah. Bener nggak kalau hujan itu rumput basah? Bener kan? Nah, itu yang dimaksudkan dengan faktanya. Oke, kita lanjut lagi ke tipe yang pertama. Jadi ini tipe pertama ini penjelasannya ini. Kalau misalkan kesimpulannya gue simpulin lagi, tipe 1 ini itu mungkin terjadi. Di tipe 1 ini mungkin terjadi. Jadi semakin besar tipenya itu semakin tidak mungkin terjadi. Jadi kalau misalkan tipe 1 berarti mungkin saja terjadi. Nanti ada tipe 3 kan. Nah, tipe 3 itu dan tipe 2 ini
kemungkinan tidak terjadi itu sangat besar gitu. Nah, untuk tipe 1 ini dia punya fakta juga. Nah, jadi fakta ini sebenarnya dimulai dari tipe 1 sampai tipe 3. Nah, nanti tipe 1 ini faktanya itu menggunakan kalimat seperti possible, maybe. Nah, nanti gue kasih contohnya juga. Mungkin terjadi pokoknya tipe 1 ini, ingat di situ. Mungkin terjadi. Gak jelas. Nah, tipe 1. Polanya apa? If plus simple present, simple future. Nah, di sini kalian harus tahu simple future itu rumusnya apa. Nah, di sini udah gue jabarin lagi. If plus subject plus verb 1, subject plus will plus verb 0. Jadi verb 0 ini verb 1 ya sebenarnya. Cuman nggak boleh ditambahin s atau es. Jadi nggak boleh terganggu sama subjek. Misalkan subjeknya tunggal ya tetap aja harus pakai verb dasar gitu. Ini ada contohnya. Contohnya itu, if the weather is nice tomorrow, we blank 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 go on picnic. Di sini kita lihat if sebagai if-nya, the weather ini sebagai subjeknya, is ini sebagai verb-nya. Jadi is ini itu sebenarnya to be ya, to be. Karena ini kalimat nominal. Nah, kalian harus belajar kalimat nominal juga. Cuman di sini gue nggak bakal bahas. Kalau misalkan gue bahas kelamaan nanti. Di sini is ini sebagai penanda dari simple present. Berarti kalau misalkan simple present, di sini simple present, di setelahnya harus simple future. Nah, di sini di PG mana sih yang simple future? Nah, yang simple future ini will ya. Berarti jawabannya A. We will go on picnic kayak gitu. Langsung ke tipe kedua. Tipe kedua ini conditional sentence tipe 2. Nah, di sini tipe 2 gini digunakan mengatakan sesuatu yang sangat kecil kemungkinannya terjadi. Jadi di sini itu mungkin terjadi, cuman kemungkinannya itu lebih kecil daripada tipe 1 yang tadi. Langsung aja. Dia juga punya fakta ya, yang jelas. Nah, tipe 2 ini polanya if plus simple past, simple past future. Terus kalau misalkan mau dibalik ya kayak gini rumusnya. Ini udah gue jabarin. Nah, di sini pakai simple past ya. Pokoknya ingat aja tipe 2 tuh pakai simple past sama simple past future. Ciri-cirinya dia pakai verb 2. Nah, kalau misalkan di sini ada were kan. Nah, di sini tuh maksudnya kalau misalkan kalimatnya nominal, kalimat nominal itu kan kalimat yang harus pakai to be ya. Were ini kan to be. Nah, kan kalau misalkan simple past itu to be-nya bisa aja kan kita pakai was atau were, tapi kalau di kondisional ini kita harus pakai were aja di tipe 2 ini. Walaupun subjeknya tunggal, jadi nggak terpengaruh dengan subjek ya intinya. Jadi ini rumusnya. Contohnya, I will see you if I blank 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 to your house. Nah, di sini gue kasih contoh yang if-nya itu di tengah. Berarti kalau misalkan if-nya di tengah, di sini blank 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 kita ngeliat ke sebelumnya, ke sini nih. I will see ini nih. Berarti kalau misalkan will see, di sini will see ini kan ciri-ciri dari simple past future. Berarti simple past future pasangannya sama simple past. Berarti kita cari di sini nih, di PG ini yang simple past tuh mana sih? Oh, yang ternyata yang simple past itu yang when ya di sini. Ini ada verb 2 dari go. Berarti jawabannya yang A kayak gitu. Kita lanjut lagi ke tipe ketiga. Ini tuh intinya tipe 3 itu mustahil terjadi gitu. Pengandaian mustahil terjadi. Kenapa mustahil terjadi ya? Udah dijelasin sebelumnya ya. Dia ngomongnya sekarang tapi kejadiannya udah lalu gitu. Dan udah gak mungkin terjadi kayak gitu. Tipe 3 ini mempunyai pola if plus past perfect, past future perfect. Terus kalau mau dibalik ya ini ada ya polanya. Habis itu ini. Kalau gue jabarin lagi, past perfect itu if plus subject plus had plus verb 3. Terus subject plus would have plus verb 0. Plus verb would have plus verb 3. Sorry, di sini itu verb 3 seharusnya ya, bukan verb 0. Jadi yang benar tuh yang ini nih, yang bawahnya nih. Yang ini nih. Jadi subject plus would have plus verb 3. Ini taruh sini aja nih. Verb 3 nih seharusnya, bukan verb 0. Terus kalau nggak mau kalau mau if di tengah kayak gini, nggak usah pakai koma. Kita langsung ke contohnya. Nah, contohnya ini, if they had studied, they blank 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 passed the exam. Nah, berarti kalau misalkan di sini blank blank kita clue-nya nyari di sebelumnya di sini kan. If itu sebagai if-nya, they ini sebagai subjeknya, had studied ini sebagai past perfect ya. Di sini udah ketahuan banget.
past perfect, had studied, had plus verb 3, studiednya verb 3, koma, they. Di sini berarti kita harus pakai ya past future perfect. Nah, past future perfect dipegang yang mana? Oh, ternyata yang past future perfect ini yang A ya, would have. Berarti kita naruh di sini would have. Jadi jawabannya would have. Kayak gitu. Oke, kita udah ke tipe-tipe. Selanjutnya kita bakal lanjut ke inversion dari conditional sentence. Nah, jadi di inversion ini, inversion tuh maksudnya berbalik ya. Inverse gitu. Tahu kan? Inverse di matematika juga ada kan, inverse. Di sini gue bakal ngebahas inversion itu ada dua, yaitu di tipe 2 dan di tipe 3 dari if conditional. Untuk inversion tipe 2 nih contohnya gini. Kalimat normalnya kan kayak gini ya. If she were my friends, I will treat her well. Nah, di sini kan tipe 2 berarti pakai were kan. Ini masih itu apa? Masih normal nih, belum di inversion. Nah, kalau yang di atas ini yang were she my friends, I will treat her well, itu udah di inversion. Ini udah di inversion. Nah, kalau misalkan kalian gak mau pakai if, itu bisa aja gak pakai if, tapi harus di inversion. Nah, rumusnya apa? Nah, rumusnya ini. If plus subject plus were. Ini kan yang normalnya ya, yang normalnya ini. Tapi kalau misalkan kalian mau di inversion, gak mau ada if-nya, itu bisa aja, tapi ilangin if-nya. Terus dibalik juga, were-nya taruh depan. Terus abis itu subject. Nah, kayak gitu. Kita lanjut lagi ke tipe ketiga nih. Nah, jadi tipe ketiga di sini bisa di inversion juga. Jadi ini contohnya ya. Ini kalimat normalnya itu if they had studied, they would have passed the exams. Nanti di slide selanjutnya bakal ada soalnya kok, santai. Jadi biar kalian paham banget, gue kasih soal juga. Di sini kan kalimat normalnya itu if plus subject plus past perfect kan. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau di inversion bisa juga nih rumusnya. Jadi if plus subject plus had plus verb 3, if-nya hilang, had-nya seperti biasa ditaruh di depan, abis itu ditambah subject ditambah verb 3. Kayak gitu. Nah, berikut ini bakal ada soal lah. Nomor 1 nih, ini soal salah satu contoh soal dari USMP Kanstan juga nih. Kita lihat di sini biasanya ciri-cirinya itu blank di depan ya. Jadi depannya kosong nih. Terus di sini ada ciri dari would kah atau could kah. Jadi sebenarnya kondisional ini nggak cuma would doang ya, bisa juga pakai could. Pokoknya bisa pakai would, could, should gitu, bisa pakai itu, nggak cuma would aja. Kita langsung ke nomor 1, blank, we climbed higher. Nah, di sini kita lihat, di sini kita nyarinya di sini, clue-nya itu ada di we could have got a better. Nah, di sini kan could have ya, ini could have ini sama aja could have got ya di sini. Berarti di sini bisa aja would have got. Misalkan kita andaikan nih would ya, would have got. Berarti kalau misalkan would plus have plus got itu ciri-ciri dari apa sih? Oh, itu ciri-ciri dari past perfect future ya. Nah, kalau misalkan past perfect future itu pasangannya sama apa? Nah, jadi past perfect future ini pasangannya sama past perfect ya. Nah, di PG ini yang past perfect mana sih? Had ya. Ciri-ciri dari past perfect itu yang had ya. Berarti di sini taruhnya had gitu. Had we climbed higher, we could have got a better view. Kayak gitu. Jadi jawabannya had. Karena di sininya past future perfect, berarti pasangannya sama past perfect. Yang kedua sama aja. Kita lihat dari sininya nih, setelah komanya nih. I would treat her well. Would treat. Nah, would treat ini ciri-ciri dari apa sih? Oh, ternyata dia ini ciri-ciri dari past simple, past future. Would plus verb 0 ya. Berarti sebelumnya itu pasangannya apa nih kalau misalkan simple past future nih? Oh, ternyata simple past future nih pasangannya sama simple past. Jadi tadi kan udah dibilang kalau misalkan kita makanya were ya. Kita makanya were kalau misalkan di simple past ini. Kalau misalkan kalimat nominal ini kalimat nominal nih. Jadi kita makanya were. Jadi di sini kita taruh were. Jadi were she my friends, I will treat her well. Jadi pokoknya kalau misalkan ketemu inversion gini, ciri-cirinya itu blank di awal, abis itu kita lihat setelah komanya di sini dia pakai tenses apa, abis itu kita cari juga pasangannya apa, baru dia isi kayak gitu.
Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas fakta conditional sentence nih. Ini yang terakhir ya. Jadi setiap tipe itu udah gue kasih tahu ya kalau dia itu bakal ada faktanya. Jadi faktanya itu yang tipe 1 ini, tipe 0 kenapa nggak fakta ya? Karena dia emang kalimat fakta gitu kan. Yang tipe 1 ini kan dia kan kemungkinan ya. Masih kemungkinan terjadi, berarti ada faktanya, kemungkinan nggak terjadi kan. Nah, fakta dari if clause tipe ini biasanya menggunakan may, possible, probably, dan ya jenisnya lah ya. Nah, ini ada contohnya nih. If I find her book, I will give it to her next week. Nah, kalian di sini jangan kekecoh ya sama singkatan ILL ini. Ini tuh will ya. I will give it to her next week. Nah, di sini kita lihat di sini apa? Di sini ternyata if plus present tense, di setelahnya simple future. Berarti ini tipe 1 nih. Berarti kalau misalkan mau bikin fakta, kita harus pakai possible, probably, atau may kayak gitu kan. Jadi fakta dari if clause ini adalah I may give her book next week. Jadi jika saya menemukan bukunya, saya akan memberikan kepadanya minggu depan. Nah, berarti faktanya itu saya mungkin aja memberikan bukunya minggu depan kayak gitu. Terus yang tipe kedua ini, nah jadi penekanannya di sini fakta dari tipe 2 ini adalah simple present. Jadi fakta dari pengandian tipe ini harus berlawanan dengan kondisionalnya. Jadi tipe 2 sama 3 ini harus berlawanan dengan kondisionalnya. Maksudnya apa sih? Jadi kayak gini. Tipe 2 ini kan tadi makanya simple past kan. Nah, simple past ini kalau di tenses itu kan lebih lampau gitu ya kan dari simple present. Nah, kalau misalkan dia kondisionalnya simple past berarti pengandaiannya itu faktanya itu simple present yang lebih mudah gitu lah, lebih ya pokoknya lebih mudah gitu lah. Kalau misalkan simple past itu lebih tua, yang lebih mudahnya apa? Simple present, berarti pengandaian simple present kayak gitu. Contohnya nih, if you came to the class now, you would meet her. Ini kan kita udah tahu ya di sini came ini kan apa simple past, terus di sininya itu simple past future ya. Berarti ini tipe 2, kita dapat tahu ini tipe 2 karena dari ini ya. Simple past koma terus simple past future. Berarti pengandaiannya harus pakai ya pengandaiannya itu simple present. Nah, simple present. Jadi ini pengandaiannya adalah you don't come to the class now, so you don't meet her. Jadi di sini tuh don't ya, pakai don't. Don't ini ciri-ciri dari simple present ya. Jadi jika kamu datang ke kelas sekarang, kamu akan menemuinya ya. Berarti kalau faktanya apa? Kan kamu nggak ke kelas sekarang ya kamu nggak bakal nemuin gitu ya kan? Soalnya contohnya aja apa? Contohnya kalau kamu ke kelas sekarang, kamu bakal nemuinnya. Berarti faktanya kalau misalkan kamu nggak ke kelas, berarti kamu nggak nemuin kayak gitu. Tapi di sini make simple present ya, ingat. Nah, di tipe 3 ini faktanya adalah simple past. Dia kan kondisionalnya tadi kan tipe 3 itu make past perfect ya. Jadi past perfect ini lebih tua dari simple past kayak gitu. Makanya berlawanan dari kondisionalnya. Nah, ini contohnya. If I had studied well before I took the exam last week, I would have got good mark. Nah, di sini if plus subject plus had studied, berarti ini ketahuan ya ini past perfect. Wah, berarti ini tipe 3 nih. Berarti kalau misalkan tipe 3 kita faktanya harus pakai simple past. Nah, ini faktanya. Nah, did ini adalah ciri-ciri dari simple past ya. I didn't study well before I took the exam last week, so I didn't get good mark kayak gitu. Ini ada contoh soalnya nih dari USM STAN 2014 dan 2015. Ini contohnya nih. If you drop the egg from the third floor, it blank 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 two pieces. Oh, ternyata ini kalimat fakta ya. Jika kamu, nah ini fakta ya. Jadi kalau misalkan kamu lu jatuhin telur nih dari lantai 3, pasti bakal terpecah belah kan, pasti lah ya kan. Jadi ini kalimat fakta ya. Kalau kalimat fakta berarti kalian harus pakai tipe 0. Berarti jawabannya adalah setter yang simple present kan di sini. Berarti di sini harus simple present juga kayak gitu. Kita lanjut lagi. Oh ini sorry, Sarah ini will setter nih salah, berarti gua kunci jawabannya. Jadi ini jawabannya A ya. Oke, kita lanjut lagi ke
USM Stan 2015 di sini when the little boy saw the dog, he ran away and was bitten. From the statement we can conclude that. Nah, jadi di sini tuh faktanya nih. Ini soalnya itu faktanya. Nah, berarti kita harus menyiapkan kondisionalnya kayak gitu. Ini soalnya bisa juga dibalik. Jadi yang diketahui faktanya dulu baru kita cari kondisionalnya kayak gitu. Di sini faktanya apa sih? When the little boy saw. Nah, saw ini ciri-ciri dari apa sih? Nah, saw ini ternyata ciri-ciri dari itu ya, simple past ya. Nah, kalau misalkan simple past itu berarti apa? Verb tipe ketiga ya, kondisional tipe ketiga kan kalau faktanya itu simple past. Ya kan? Nah, berarti kalau misalkan faktanya itu pakai simple past, berarti tipenya harus pakai tipe 3. Nah, tipe 3 itu yang mana di sini? Oh, ternyata yang tipe 3 itu cuman A doang, ya kan? Had plus verb 3 kayak gitu. Jadi yang A jawabannya. Abis itu kita lanjut lagi ke USMPK Instan tahun 2017 nih. That machine blank 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 if you fix it immediately. Jadi kita ini if kondisionalnya ada di tengah nih. If you fix. Nah, fix ini verb apa nih? Verb 2 ternyata. Kalau misalkan verb 2 pasangan berarti ciri-ciri dari apa tuh? Tipe kedua ya. Berarti pasangannya sama. Kalau tipe 2 itu pasangannya simple past sama simple past future. Nah, kalau misalkan simple past future di sini mana nih? Ya, simple past future ini ternyata yang A ya, would work. Terus USM Stan 2015. Blank 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 to understand the material, Mukhtar would have obtained better grade at the final examination. Blank blank blank. Nah, kalau misalkan blank blanknya di depan apa nih tadi? Ayo, kalau misalkan blank blanknya di depan nih ciri-ciri dari inversion ya. Berarti kita harus tahu dulu, periksa dulu kan. Setelah komanya ini apa? Oh, Mukhtar ini subjek plus would have obtained. Nah, berarti would have obtained ini ciri-ciri dari apa sih? Dari itu ya, past future perfect. Nah, past future perfect itu pasangannya sama past perfect. Berarti kita harus nyari past perfect nih. Past perfect di pilihan ganda ini mana nih? Oh, ternyata past perfectnya itu ada 2 di sini. Kita lihat di sini. Yang A sama yang D. Tapi kita lihat benar nggak? Past perfect itu kan ini seharusnya had plus verb 3 kan. Nah, di sini had plus helped. Helped ini verb 3 benar berarti. Tapi yang D apakah dia had plus verb 3? Oh, ternyata yang D ini emang depannya had nih, ngecoh. Tapi di sini ternyata dia bukan make past perfect, dia make would have ini ciri-ciri dari past future ya, berarti dia salah di sininya. Karena seharusnya itu past perfect ya, had plus verb 3 kayak gitu. Cuman dibalik aja, had plus subject plus verb 3.